warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah ila khadrati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi al-adhhar wa ashabihi al-akhyar wa man tabi'ahum ila yaumil khubar wa ila khadrati jami'il awliya wa syuhada wa salihin, khususan ila khadrati Syekh Wasil, Syekh Mursad wa sairi min awliyaillahi ta'ala wa ila khadrati Syekhuna Sahlan bin Syekh Ubaidillah annallahu yaghfiru lahum wa yarhamuhum wa yu'li darajatihim fil jannah. A'adallahu alaina min syafa'atihim wa karamatihim wa anwarihim fid din wad dunya wal akhirah. Al-Fatihah. Suratal ladzina an'amta 'alaihim. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in birahmatillah, amma ba'd. Segala puji bagi Allah, alhamdulillah, injing meniko bersama-sama kita masih diberikan berbagai banyak nikmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mana mugi-mugi mawon nikmat tersebut menghantarkan kita menjadi pribadi-pribadi ingkang ahli syukur, ingkang mugi-mugi mawon syukur tersebut wonten ing akhir zaman, di akhir hayat bersama-sama kita niki saged meraih nopo sing dikarepne Nabi Muhammad nggih menika husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Saderengipun kawula lanjut ngaji Murakhul Labid Tafsir Nawawi, kula nyuwun waosan Al-Fatihah ingkang dihaturaken dhateng sohroh kula, abah mertua kula ingkang sakmenika masa penyembuhan. Mugi-mugi mawon diparingi sihatan wal afiat tawilatun fil umur ala hadhihi niyah bi amalin shalihah li hadrati abah Imam Muhayyad Syekh bin Syekh Bisri. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanirrahim. Suratal ladzina an'amta 'alaihim. Niki wau kula dateng ajeng ditanya oleh sebagian jamaah berkaitan dengan saat ini kita berada di dalam koridor waktu peringatan hari besar. Wingi niku peringatan Natal, dan besok kurang dari 1 minggu lagi bersama-sama kita ini akan merayakan Happy New Year atau tahun baru 2021 berganti 2022. Itu artinya bahwa kita bersama-sama insyaallah, mboten insyaallah, pancen tambah tuwek, berarti tambah tahun tambah tuwek. Pertanyaannya adalah bagaimana itu nanti hukumnya kita itu ketika di tengah-tengah peringatan hari besar seperti ini yang bersinggungan dengan non muslim. Yang menjadi pertanyaan pada hakikatnya bukan itu, tetapi adalah sebenarnya Natal dan Tahun Baru ini adalah perayaan non muslim atau ini kebudayaan Indonesia. Nah niku lho sing dadi pertanyaan niku. Dados kula sekedhik cerita mawon nggih. Saya teringat di dalam tafsir Al-Qur'an dikisahkan Imam Ibnu Abbas itu pinter-pinternya sahabat, Abdullah Ibnu Abbas. Suatu hari jalan-jalan bertemu dengan seseorang yang di situ terkenal sebagai tokohnya Majusi. Orang Majusi itu orang yang menyembah api.
Lah ketemu ngoten niku, bertemu dengan tokoh Majusi. Si Majusi berucap kepada Abdullah ibnu Abbas, Assalamualaikum, kesejahteraan bagimu. Abdullah ibnu Abbas menjawab, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dijawab lengkap. Setelah itu sahabat yang lain tanya ke Ibnu Abbas, Ibnu Abbas, hadzal majusi, ini majusi Ibnu Abbas, kenapa engkau menjawab salam, mendoakannya lengkap? Ini itu statusnya bukanlah muslim. Kenapa dikasih doa selengkap itu, diberikan doa rahmat? Rahmat itu aulia, kekasih. Bukannya di dalam Al-Quran itu disebutkan, ya ayyuhalladzina amanut la tattakhidu aduwi wa aduwikum aulia. Al-Mumtahanah ayat setunggal itu kan menjelaskan, hei wong-wong sing iman, kalau bertemu musuh-musuhmu wong kafir, itu jangan jadikan mereka kekasih, jangan didoakan yang baik-baik. Tapi Abdullah ibnu Abbas ini justru mendoakannya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ternyata Abdullah ibnu Abbas ini pancen wong pinter. Napa jarine Abdullah ibnu Abbas kepada sahabatnya itu, la yanhaakumullahu 'anil ladzina lam yuqatilukum fiddin. Ya sami ada di dalam surat Al-Mumtahanah ayat 7 ayat 8. Di situ mengisahkan Allah itu tidak melarang siapapun untuk berbuat baik, entah kepada muslim atau non muslim. Sehingga dari kisah tersebut saged diambil kesimpulan bahwa ketika niku mangke kita bersama-sama mengucapkan selamat hari raya Natal ataupun Happy New Year, dilihat posisi kita. Kalau posisinya itu adalah seorang atasan, terus dia mempunyai bawahan itu seorang yang kebetulan mungkin agamanya non muslim, maka ada hajat untuk pengucapan hal tersebut. Tapi lek gak gadah konco Kristen, tidak punya teman non muslim, ujuk-ujuk nggawa HP terus ngerekam dhewe selamat hari raya tahun baru, Happy New Year and Merry Christmas. Lah kan gak ada hajat ngoten niku. Gur pingin viral tok ning Facebook, hanya pingin viral di YouTube. Nah ini yang dipertanyakan seperti ini. Kalau di hatinya itu tujuannya adalah untuk mengagungkan orang kafir dengan mengucapkan Merry Christmas, selamat kepada mereka dengan tujuan Yesus itu ibnullah, wah niku bahaya sekali niku di akidah, khawatir dan mengkhawatirkan sekali di dalam bagian akidah. Tapi kalau tujuannya hanya untuk pingin menjelaskan iki lo Islam, ini lo Islam, bahwa Islam itu bisa merangkul semuanya, tujuan yang seperti ini, tapi kita sebenarnya tidak ada pangkat apa-apa, maka hukumannya atau hukumnya sebagian ulama niku ngukumi makruh. Sebab nggak enten hajat, hajatnya hanya untuk ben viral gitu saja. Ini hukumnya makruh, kurang bagus karena tidak ada hajat dan yang lain sebagainya. Dados ketika kaitannya dengan non muslim, kita pinter-pintere nggowo awak melihat diri sendiri itu tujuannya untuk apa, posisi kita itu untuk apa, karena apa yang berbeda dengan apa itu nanti hukumnya juga berbeda. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, monggo sareng-sareng sak menika wancine surat Al-Kahfi ayat yang ke-16. Bismillahirrahmanirrahim. Nggih, 16 nggih. Wa idzi atazaltumuhum wa ma ya'buduna illallah fa'wu ilal kahfi yanshur lakum rabbukum mir rahmatihi wa yuhayyi lakum min amrikum mirfaqa. Wa idzi atazaltumuhum, lamun nyingkrih sapa ashabul kahfi ing kufar, wa malan perkara ya'buduna kang ibadah
sapa kufar ing ma. Wa id aradtum, ketika engkau menginginkan, i'tazalahum, menjauhi mereka, yakni orang-orang yang memusuhimu, wa atizala syai'i, lan memisahkan diri dari segala sesuatu, alladzi ta'budunahu, yang mereka sembah, fa'wu ilal kahfi, fa'wu, ungsilah, berungsi, mengungsilah, iltaji'u ilal kahfi, di suatu gua. Ayat niki, petikan ayat niki menunjukkan kepada kita betapa pentingnya ada teori idzi atazaltumuhum. Idzi atazaltumuhum iku lek ditarik secara masdarnya niku artinya uzlah. Maka di dalam Islam niku enten asmane uzlah, menyendirikan diri sendiri, utawa gampangane kuwi social distancing. Jadi wa idzi atazaltumuhum ini cara artine ilmiah bisa diartikan social distancing, mengisolasikan diri. Makanya di dalam teori tasawuf, orang itu untuk mencapai makom tafakkur agar semakin dekat dengan Allah, melihat bagaimana keindahan makhluk-makhluknya Allah, dikenal teori uzlah. Enten teori uzlah. Teori uzlah ini nanti anak mirip-mirip. Ada uzlah, ada khalwah. Kalau khalwah itu nanti dia menyendiri, mengisolasi diri, karena memang asalnya dia orang yang berada di daerah yang sepi. Niku khalwat. Tapi kalau uzlah itu mengisolasi diri, yang mana asalnya dia itu adalah orang yang senantiasa di suatu tempat yang ramai. Niki uzlah. Jadi jane podo pengertiane. Uzlah kalian khalwah niku podo mengisolasi diri. Cuman bedanya adalah kalau uzlah itu mengisolasi diri karena dia asalnya orang yang berasal hidupnya dari keramaian. Tapi kalau khalwat itu karena memang dia hidupnya dari tempat yang sepi. Ini asmane khalwat. Bahasa Arab itu mirip-mirip bahasa Arab niku. Contoh, orang yang asalnya tidur terus duduk, maka bahasa Arabnya itu bukan ijlis tapi uqud atau qu'adah. Makanya di dalam ilmu sholat, rukun sholat itu nanti ketika di Fathul Qorib, Fathul Mu'in ada bahasa rukun sholat duduk di antara dua sujud, bahasanya qu'adah bukan jalasah, karena dari sujud ya baru duduk. Beda ketika kita melihat orang yang berdiri, orang berdiri terus duduk, bahasa Arabnya mboten qu'adah, tapi bahasa Arabnya jalasah. Maka kalau ada tamu baru datang, masuk ke rumah dipersilahkan duduk, bahasa Arabnya bukan uqud, tapi ijlis. Bahasa Arabnya ngoten niku. Jadi berbeda apa yang dilakukan bahasa Arabnya benten. Sama dengan yang kita bahas saat ini. Niki sing dibahas saat ini niki babakan bab uzlah. Ashabul Kahfi ini adalah orang-orang yang mempunyai kepentingan hebat. Tempatnya dan juga pengaruhnya itu berada di daerah istana. Orang kepercayaannya Daqyanus, raja yang memerintah pada saat itu. Tapi ya karena Masya Allah hidayahnya Allah, Ashabul Kahfi ini akhirnya beriman. Dan setelah itu mereka ada tantangannya. Dados orang itu kalau sudah beriman, ojo kok menyangka bahwa dia nanti tidak akan mendapatkan musibah dari Allah. Justru kok orang tambah beriman pasti akan ada tantangan, tambah tantangan untuk diuji imannya itu nanti seberapa. Maka lafadz wa idzi atazaltumuhum ini sebenarnya adalah salah satu teori bagaimana orang yang beriman itu pasti akan datang sekali, banyak sekali untuk mendekati dirinya. Mbuh niku dengan kepentingan pribadi sendiri atau dengan kepentingan publik atau yang lain sebagainya. Sama dengan majelis istiqomah. Majelis istiqomah ini bisa berdiri sampai seperti ini. Alhamdulillah ini adalah salah satu daripada kerja keras istiqomahnya khususnya para
napa istilah niku pengurus istiqomah itu sendiri. Alhamdulillah sak menika Ibu Nyai Muhajir tasik sehat wal afiat beserta teman-temannya, ashab-ashabnya. Kita doakan bersama pengurus istiqomah ini terus saged bisa menjaga kredibilitasnya, tidak terserang provokasi kanan, tidak terserang provokasi kiri. Nah, mulane di sini uzlah itu bisa diartikan dua arti menurut sebagian ulama. Ada yang mengatakan uzlah itu mengisolasi diri, ya harus memang dirinya saawa-awake kudu diisolasi. Nah, tapi nanti kalau yang ini nanti ada teori lagi. Imam Ghazali mengatakan ta'allamil fiqha summa tazil. Iku kudu belajar fikih dulu. Harus ngerti ilmu yang banyak baru uzlah. Tidak langsung ke uzlah langsung boten. Lah terus ada yang ulama mengatakan uzlah itu tidak harus zahir, tidak harus secara keseluruhan tubuh, tidak. Yang penting pemikirannya bisa diuzlahkan. Pemikirannya bukan karena kepentingan pribadi, bukan karena kepentingan temannya, bukan karena kepentingan orang lain, tidak suka, tidak mahabbatud dunya, niku bisa diartikan uzlah. Lho Gus, kaitane napa niki wae kok nyandak-nyandak istiqomah, majelis istiqomah. Ngeten. Pentingnya pengurus niku untuk beruzlah baik secara batin ataupun zahir. Khususnya pikiran, karena manfaatnya uzlah niku salah satunya adalah bagaimana konsep hidupnya itu hanya Allah, Allah dan Allah. Wong le uzlah niku dia tidak bergantung kepada temannya. Kepentingannya juga bukan kepentingan politik atau dirinya ataupun teman-temannya. Contoh ngeten. Zamannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ada panglima sing terkenal. Panglima terkenal ini adalah panglima yang tidak pernah punya cacat di dalam setiap peperangan. Namanya Sayyidina Khalid bin Walid. Perang Romawi Timur menang, perang Persia menang, perang Yarmuk menang. Khalid bin Walid, masya Allah. Tapi beliau suatu hari Khalid bin Walid di masanya sahabat Umar ibnil Khattab, tiba-tiba itu Allah bertakdir lain, memberi takdir lain. Ujuk-ujuk Khalid niki dicopot dari kepanglimaannya, hanya dijadikan bawahannya sahabat yang lain. Gak enek salahe, setiap harinya itu hanya napa nggih, setiap harinya itu selalu memberikan hal positif sebenarnya untuk sahabat-sahabat, tidak ada cacat, tapi kok ujuk-ujuk panglima pangkatnya itu dicopot. Nah njajal niki cara awake dhewe pripun ngeten niki. Ora pernah duwe salah, ora pernah duwe cacat, gak pernah duwe aib. Ujuk-ujuk dilengserkan. Ayo pripun awake dhewe niki. Lah Khalid bin Walid pancene waliullah sahabat. Beliau itu digantikan temannya sendiri. Namanya Abu Ubaidah ibnil Jarrah. Akhirnya pimpinan ini diganti menjadi Abu Ubaidah ibnil Jarrah. Sehingga di waktu itu di zaman sahabat Umar ada dua kubu. Enek kubunya Khalid, ada kubunya Abu Ubaidah ibnul Jarrah. Hebatnya Khalid niki tadi setelah Khalid dilengserkan, Khalid niki uzlah. Nah niku lho. Uzlah menyepi dengan segala keilmuannya. Dan setelah uzlah Khalid niki pidato di tengah-tengah sahabat dengan pidato yang menggetarkan. Setelah uzlah niki Khalid niki ngomong ning ngarepe masyarakat dan sahabat, wallahi law ummira alayya tiflun saghirun la ayyuti anna lahu. Demi Allah, seandainya pemimpinku sekarang ini kok anak kecil sekalipun, saya pasti akan taat kepadanya. Fakaifa ukhalifukum, wahai Abu Ubaidah, bagaimana mungkin saya akan memisahkan diri darimu? Pasti saya akan taat kepadamu. Fakaifa ukhalifukum, faqad sammaka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bil amin. Saya tahu
Rasul dulu pernah memujimu dengan pujian sebutan Al-Amin, orang yang terpercaya. Khalid niki benar-benar menggetarkan hati sahabat, tetap taat kepada pemimpinnya yang baru, dan beliau justru memuji Abu Ubaidah Ibnil Jarrah. Niki loh, ini sakit diambil kesimpulan bahwa setelah Khalid tadi uzlah, jiwanya yang memberontak, ya ini wajar manusiawi. Wong gak duwe salah, gak enek apa-apa, ujuk-ujuk dilengserkan dan diharuskan untuk mematuhi temannya sendiri sebagai panglima terbaru. Kayak nyopote Umar ki ning tengah-tengah perang pisan. Pas tengah-tengah perang, ujuk-ujuk Umar niku menghubungi. Sekarang panglimanya baru, Khalid dipecat dan diganti Abu Ubaidah Ibnil Jarrah. Niku hatine cara awake dhewe pripun niku? Kira-kira jadi pengkhianat napa malah bagaimana? Mulane setelah itu Khalid niki uzlah butuh sing asmane penyendirian, mengisolasi diri. Tapi nggih niku niki lho pentingnya isolasi, dan pentingnya sebelum isolasi diri untuk tafakkur niku kita harus ngerti sing asmane ta'allamal fiqha, ngerti sing jernih ilmu fiqih. Maka orang-orang itu kalau sudah mengisolasi diri dengan keilmuan agamanya yang memadai, insya Allah akan ada itu nanti hikmah-hikmah yang baru yang belum dia temui. Dan ini memang sampun terjadi kejadian seperti ini. Mulanya di dalam Islam niku kan sunnah orang itu dalam sehari semalam, khususnya wong lanang niku i'tikaf piyambak. Jadi setelah ngaji terus i'tikaf, merenungi apa sing dipelajari, pasti akan ada itu nanti apa hikmah daripada kehidupan kita sehari-hari. Bapak nggih, bapak kula almarhum niku setiap hari mesti ada waktu niku menyendiri, uzlah di kamar dikancing, terus setelah keluar dari kamar tanya, apa hikmahnya saya sakit? Apa hikmahnya saya ini diberi musibah? Kenapa diberi musibah? Kenapa diberi masalah? Kenapa diberi berbagai problem? Niki. Karena kalau hanya dengan ilmu saja tapi gak pernah uzlah, akhirnya senengane cangkruan karo kancane, ngobrol karo tonggone. Mulane di hadis-hadis Rasulullah niku lek sampun salat Isya mboten nate takalam niku mboten nate kalian tonggone. Bercengkrama dengan teman mboten nate. Terus ngobrol sampai wengi ngoten niku nggih jarang. Karena Rasul niku biasanya lek sampun salat Isya niku beliau uzlah. Karena uzlah niku enggak harus sebulan 2 bulan. Uzlah niku cukup beberapa jam saja sudah bisa dikatakan uzlah. Apa malih niki awas yang sering disalahartikan enten sebagian organisasi uzlah niku harus bisa sampai 2 tahun 3 tahun. Oh, niku bahaya. Jangan sampai seperti itu. Biasanya wong lanang niku enten di Kediri, saya pernah. Tapi dulu sebelum nikah niku uzlah niku di India selama 40 hari. Lah ini kalau posisinya seorang laki-laki itu adalah pemimpin rumah tangga, sudah punya anak istri, dan terus piye lek maringi nafkah untuk anak istrinya. Lah ini, jadi uzlah itu juga harus diilmoni orang uzlah niku. Ojo bah uzlah sunnah akhirnya meninggalkan satu kewajiban yang menjadi tanggungannya. Karena enten panjanan organisasi yang di situ benar-benar sangat-sangat mengorientasikan diri kepada uzlah. Jadi uzlah tok isine sampai bojone keleleran, anake keleleran. Niki hukume malah mboten sunnah, hukume haram. Jadi ada tarafnya masing-masing, ada posisinya masing-masing yang namanya uzlah. Wa idh i'tazaltumuhum wa ma ya'buduna ay i'tizal asy-syai'i alladzi ta'budunahu. Ashabul Kahfi yang pertama uzlah dari gangguannya orang-orang kafir, yang kedua juga uzlah dari hal-hal yang menyebabkan dirinya itu terganggu akidahnya. Terus saiki ki awake dhewe uzlah niku napa? Njajal sedina sewengi uzlah saking HP ngoten mawon, njajal. Saged napa mboten? Uzlah saking TV,
Jadi ngoten-ngoten riyen mawon mboten usah terlalu sing dhuwur-dhuwur, uzlah iktikaf, uzlah ngeten, uzlah ngeten. Uzlah niku yang penting mengisolasi diri dari keramaian. Lah ramene wong niku sakniki HP niku sudah barang yang menghantarkan kita kepada sosial universal. Nggowo HP iki wonge meneng ae ketokane. Tapi iki ketokane meneng padahal ngerasani sapa wae niku. Di WhatsApp bisa, klik WhatsApp, di Telegram bisa. Napa malah semakin hari niku mangke semakin hari orang itu sudah cukup hanya dengan HP. Nah, dan orang itu semakin hari teknologi itu semakin canggih. Teknologi ini semakin canggih. Pernah kemarin itu waktu di Jakarta itu saya sendiri main-main di daerah dekatnya Sentral. Di situ ada permainan tenis meja. Nah, tenis mejanya itu nggak ada sebenarnya, bolanya nggak ada. Terus gepukan iki apa jenenge Pak Suud? Raketnya juga nggak ada. Adanya itu hanya kacamata. Disuruh pakai kacamata dan bermain. Ngono yang ndadekne keringetan. Ngeten iku ndadekne keringetan. Ternyata itu adalah permainan virtual. Sehingga beberapa tahun lagi niki insya Allah Indonesia niki cukup hanya diam di rumah saja. Orang itu sudah bisa berinteraksi kemana-mana dan dia itu sudah bisa mengaplikasikan apa wae sing dipingini hanya cukup dari rumah. Ini kita termasuk salah satu hikmah pandemi. Jadi pandemi niki ya enek hikmah. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dados kesimpulannya kita kembali lagi bahwa orang yang ingin mencapai makom kedekatan diri kepada Allah niku butuh yang namanya pengisolasian diri, hanya berfokus kepada Allah. Niku namane uzlah. Jadi sekali-kali uzlah. Bismillah uzlah, i'tikaf di masjid. Bismillah uzlah di kamar, kejar bismillah hanya untuk pingin zikir ning Allah. Hanya sejam 2 jam belajar yen mawon mboten napa-napa. Mangke sekali-kali kalian bojone yo melampah-melampah, ojo uzlah terus gian. Uzlah terus nggih mboten sae. Nggih, sekali-kali teng rumah makan, teng kafe, kali bojone, ngopi, ngoten nggih penting, refreshing pikiran. Tapi nggih sekali-kali ya kudu belajar uzlah. Fala tazalahum wa ma ya'buduna min dunillah wa habna lahu ishaqa wa yaqub. Nabi Ibrahim niku ketika di dekat rumahnya hanya orang-orang penyembah berhala niku uzlah. Ketika selesai uzlah jarene Allah habna lahu ishaqa wa yaqub. Uzlahnya Ibrahim itu melahirkan satu hadiah berupa diberikannya keturunan Ishak dan Yakub. Niku di surat Maryam ayat 49. Mulanya uzlah niku tapi nggih kudu enten ilmune. Terus bagaimana itu nanti untuk pengalaman spiritualnya niku bisa untuk dirasakan ketika nanti panjenengan niku sampun uzlah piyambak-piyambak. Ketika sudah mencapai ilmu yang tinggi, ilmunya sudah memadai, waktunya uzlah insyaallah itu nanti Allah akan memberikan uzlah. Fa'wu ilal kahfi iltaji'u ilaihi wa hadza jawabun id. Salanjutipun niku enten jawab. Jadi le if niku syarat, fa'wu niku jawab. Artinya apa? Ashabul kahfi ini di tengah-tengahnya orang kafir niku uzlah. Orang yang uzlah pasti akan ada jawaban dari Allah. Jawaban dari Allah itu apa? Ketika ashabul kahfi berada di lingkungan orang-orang yang kafir. Fa'wu ilal kahfi. Ngungsi ning guwa. Fa'wu ilal kahfi iltaji'u ilaihi wa hadza jawabun id yang syurlakum rabbukum min rahmatih. Kata Allah Subhanahu wa taala, orang itu ketika sudah uzlah maka orang itu harus menyendiri. Dan pada saat itu ashabul kahfi mendapatkan hidayah dari Allah, ilham dari Allah, dikengken menyendiri melebu datang asmane al-kahfi atau gua.
Lho Gus, nalari pripun dalam hal yang seperti ini? Tafsir ayat ini menunjukkan bahwa innar rahmata yustaru. Rahmati Allah niku kadang ditutup Allah. Kadang gak ngerti maksudnya pripun niku gak ngerti. Kok iso Allah memberikan hidayah kepada Ashabul Kahfi, dikejar-kejar rojo sing zalim, tetapi jawabannya Allah, ilhamnya Allah melebu ning guwa. Cobi difikir ngeten iki. Napa mungkin hidayah dari Allah ketika ke goa itu apa kira-kira? Maksud dari itu semuanya. Kenapa kok Allah tidak mengislamkan saja sang raja? Kenapa kok Allah itu ternyata tidak menghancurkan saja si raja Dqyanus dan tentara-tentaranya yang zalim? Kenapa Allah justru memberikan ilham fa'wu ilal kahfi, melebu ning guwa, nyingkriya? Kenapa kok Allah itu malah menyuruh Ashabul Kahfi seperti itu? Oh, ternyata maksud dari ayat ini itu adalah sebagian rahmat Allah itu mungkin dilecehkan di antara kita karena mungkin hematnya menurut kita itu tidak bermakna. Nah niki lho, mulane napa? Mulane menghadapi rahmatnya Allah niku ojo gampang-gampang ngelecehne hal-hal sing cilik. Dari hal-hal yang kecil itu justru Allah mungkin yang syurlakum rabbukum min rahmatih. Allah di situ tengah memberikan rahmatnya yang luas. Dados contohnya ngeten. Imam Ghazali. Imam Ghazali itu mendapatkan hidayah menjadi ulama besar. Niku ora kok koyok panjenengan. Panjenengan dari rumah hadir di masjid Setono Gedong. Insya Allah niki rata-rata niatnya pancen taklim ta'allum. Mesti niku. Benten kalian Imam Ghazali. Imam Ghazali itu pertama kali ngaji niku mboten taklim ta'allum. Imam Ghazali itu anak yatim. Yang mengasuh beliau itu adalah pamannya, paman yang kaya raya. Ketika Imam Ghazali ini mencapai usia balik, sang paman ini menjadi miskin karena faktor ekonomi dan sosial. Akhirnya Imam Ghazali disuruh untuk mengelana. Ghazali duwite paklik wis entek, wis sampean sakniki sak sembarangi. Sampean pingin mondok-mondok, pingin golek ilmu ya golek ilmu, bapak wis mboten gadah napa-napa. Akhirnya setelah itu Imam Ghazali mengelana, duwe niat pingin golek endi pondok sing kira-kira ora mbayar tur iso ngekeki panganan. Golek ini ku Imam Ghazali muter-muter. Endi pondok iki sing gratis tur iso ngekeki panganan. Ketemu ting madrasah An-Nizamiyah di bawah asuhannya Al-Imam Al-Juwaini. Akhirnya Imam Ghazali melebu datang madrasah An-Nizamiyah. Di situ bertemu Imam Al-Juwaini, Imam Al-Haramain, dan Imam Ghazali asalnya ini yugur golek panganan tok di madrasah itu. Tapi saking pinter Imam Ghazali delok ngoten apal, nyawang buku apal. Tidaklah ketika mendapatkan ujian dari sang guru kecuali Imam Ghazali ini mesti mumtaz. Ketika mengerjakan soal mumtaz. Akhirnya dalam waktu usia muda diangkatlah Imam Ghazali menjadi seorang rektor, kepala daripada suatu madrasah An-Nizamiyah. Saiki pun hilang daerahnya itu, karena itu menurut sebagian ulama asarnya atau bekasnya itu ada yang dibawa di daerah Maroko Maghrib. Kalau niku riyen sak sampune saking Mantiga, asale pingin ning Maghrib niku. Pun badhe berangkat, tapi bapak dadak sakit, gak sido. Akhirnya sederek kula yang sekarang itu di Maroko sana. Terus Maroko perbatasan dengan Spanyol. Di sana itu khazanah Islam banyak di sana, sangat banyak sekali. Dan rata-rata di sana itu pengikutnya Efrush atau Ibnu Rushdi. Bahkan sampai-sampai orang Kristen niku sangat mengidolakan Ibnu Rushdi. Sampai enten tokoh niku Galileo Galilei.
sampai akhirnya menentang Kristen nih loh. Akhirnya Galileo itu menentang Kristen, Kristen akhirnya terbelah. Ada Katolik, ada Protestan. Galileo akhirnya dihukum, jari-jarinya itu dipotong oleh salah satu gereja setempat. Dados balik ning niki wau malih bahwa rahmatnya Allah sekecil apapun niku ojo sampai dilecehkan. Imam Ghazali berangkat dari hidayah, gur pingin ngaji sing gratisan, akhirnya jadi wong alim. Apalagi kita, insya Allah, karena niatnya dari awal ta'lim wa ta'allum, mugi-mugi mawon manfaat barokah fid din wad dunya wal akhirah. Insya Allah orang itu kalau sudah punya ilmu itu akan menghantarkannya kepada Allah dengan sendirinya. Seperti Imam Ghazali ketika sudah menjadi alim, allamah, ulama, Imam Ghazali baru berpikir, saya ini sekarang menjadi orang alim dan saya sekarang tidak memikirkan makanan lagi. Justru ilmu ini yang akan mendekatkan diri saya kepada Allah dan menjauhkan saya dari hal-hal yang tidak ada hubungannya dengan Allah. Nyapa mbiyen kok pikirannya panganan karena memang belum kenal Allah. Tapi kalau sudah kenal Allah, insya Allah segala sesuatu akan gampang. Nah niki bedone psikologis Islam dengan psikologis Barat. Kula niku enten buku teng griya niku adalah The Psychologist of Brooklyn. Niku karyane Abraham Maslow. Kalau psikologis Barat menerapkan, mengatakan kebutuhan manusia niku hierarki. Kudu sing paling ngisor dhisik dicukupi, sandang, pangan, papan. Tapi kalau psikologis Islam tidak seperti itu. Itu penting, tapi yang lebih penting belajar agama, kebutuhan agama itu ketika sudah diserap di dalam tubuh, sandang, papan dan pangan itu nanti akan ikut mengalir dengan sendirinya. Niku psikologis Islam. Tapi kalau psikologis hierarki Abraham Maslow yang sekarang dianut Barat, niku wajib niku psikologi hierarki kebutuhan manusia. Yang pertama primernya sandang, pangan, papan. Setelah itu atasnya lagi adalah kebutuhan eksistensi diri. Atasnya lagi kebutuhan untuk menginvestasikan diri menjadi pemiliknya dunia. Ngoten niku. Dados niki bedane psikologis Islam dengan psikologis Barat. Kalau Islam pertama agama, mengenalkan diri kita dengan Allah, mengenali zatnya Allah, mengenali asma wa zatnya Allah, mengenali pentingnya ilmu-ilmu agama. Baru insya Allah agama akan menghantarkan kita bagaimana cara mencari sandang, bagaimana cara mencari pangan, bagaimana cara melihat dan mengambil kebutuhan primer kita di sekitar kita. Beda kalau di psikologis Barat itu kebutuhan harus sandang, pangan, papan. Karena orang kalau tanpa agama pasti akan rakus. Ketika rakus dia tidak memikirkan teman. Padahal Nabi Muhammad niki dawuh, man asbaha walam yahtamma bi umuril muslimin falaisa minna. Barang siapa yang ketika bangun tidur tidak punya niat untuk membantu temannya, niki bukan umat Muhammad. Jadi wong tangi turu kok sing dipikirne awake dhewe tok, gak mikir koncone, tidak memikirkan orang lain, niki bukan termasuk sifatnya umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampai Rasul mengatakan la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Orang tidak akan sempurna imannya sampai dia mencintai temannya seperti mencintai dirinya sendiri. Tapi yo wangel lho niki, wangel niki. Enten pakaian sing siji regane 1 juta, siji regane 300.000. Enten tamu, kira-kira sing diparingi tamu sing pundi? Sing 1 juta apa sing kelambi 300.000? 300.000. Arepe ngetoni sing kelambi 1 juta ki eman ngono umpane. Wis digawe sing 300.000. Padahal jarine Gusti Allah di Quran, lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Tidak akan sempurna kebaikan orang sehingga dia menginfakkan yang paling dicintainya. Wangil niku Masya Allah. Napa manah ibu-ibu, wangil niki tambahan. Yang paling dicintai ibu-ibu adalah suami. Mulane nginfakne suami ki angel, gitu. Nggih, ya pancen angel.
Tapi mboten insyaallah bojone panjenengan sami mboten purun diinfakne teng wong liya. Amin ya rabbal alamin. Wa yuhayyi lakum min amrikum mirfaqo. Lah wong niku ketika sudah uzlah, ketika sudah menghargai rahmatnya Allah, ditafsiri dengan keilmuan, niki sing dimaksud hayyiknya Allah. Itu hadiah yang Allah persembahkan kepada kita semuanya. Mirfaqon niku maksudnya yashulu lakum min amrikum alladzi antum alaihi min firariddin. Kita akan diberikan Allah apa yang kita kerjakan manfaat, ilmu yang kita punyai manfaat, istri yang kita punyai manfaat, anak yang kita miliki manfaat, tetangga kita manfaat, apa yang kita perbuat manfaat, semuanya manfaat. Dados ketika konsep kehidupan niku agama, apa yang kita lakukan itu pasti akan mempunyai manfaat. Lalu apa manfaatnya? Manfaat hal tersebut adalah ketika kita tidak lagi di dunia, kita masih akan tetap dirasakan orang sekitar karena manfaatnya. Mungkin saja sekarang nama sudah tiada, tetapi ketika meninggalkan athar manfaat, maka orang lain akan merasakan manfaat tersebut. Bapak kula pun mboten enten, tapi manfaatnya alhamdulillah kula niki elek-elek ngeten niki iso dadi lantaran manfaat jenenge bapak tasih enten. Dados mugi-mugi mawon kula panjenengan dengan sedikitnya ilmu, sedikitnya amal, dengan sedikitnya kita mempelajari ilmu agama sing penting manfaat dan bisa menghantarkan kita menjadi umat yang berbahagia fid dini wad dunya wal akhirat. Monggo sadèrèngé kula tutup menawi enten pertanyaan saged dibahas sareng-sareng. Sampun nggih. Mugi-mugi mawon manfaat menawi enten kalepatanipun kawula nyuwun pangapunten ingkang kathah. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Di akhir penghujung mugi-mugi mawon jamaah istiqomah, semakin kathah, semakin bisa mengamalkan ilmunya, dan tahun 2022 ke depan mugi-mugi mawon kita bersama-sama bisa semakin erat di dalam hubungan, khususnya hubungan niki diniati silaturrahim fil ilmi. Ojo sampai mboten silaturrahim niku lek mboten ndamel ilmu mesti enten bentike. Dados silaturrahim ingkang sae silaturrahim yang memang didasari karena ilmu, jalan-jalan karena ilmu, melampah-melampah kalian ilmu, berteman bercengkrama kalian ilmu, insyaallah barokah. Di akhir penghujung 2021 ampun supe ingkang asmane salat tahajud, khususnya salat 5 waktu rumiyin jangan pernah ditinggalkan. Salat 5 waktu ditinggalkan menawi malam tahun baru panjenengan kula ngeten iki kok niat reuni kalian tanggi-tanggi kalian sedulur mboten napa-napa, diniati ojo happy new year mawon, diniati silaturahim. Mumpung niki waktu, mumpung kerjonan niki padha libur sebab niku tanggal merah, enek waktu, umur tasih enten, diniati silaturahim dengan sanak kerabat terdekat, dengan handi taulan. Ojo diniati happy new year itu adalah peninggalannya non muslim. Niki sing bahaya. Lek mboten napa, lek pengin tetep reunian diniati niku sebagai ajang silaturahim. Mboten napa. Lek gadah putri dikancing ting griya aja dijarne dijak pacare metu. Sing lanang nggih ngoten, lek gadah putra lanang dicangkreng ning omah aja entuk ngapeli wong wedok niku sing sae, sing angel dilampahi. Ketokane gampang tapi angel ngelampahi. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.